Salah satu kota paling indah dan bersejarah di Indonesia Timur, Manado bukan hanya terkenal dengan wisata Laut Bunaken dan kuliner tinutuannya, tetapi juga menyimpan kisah panjang tentang perjalanan masyarakatnya dari masa kerajaan, penjajahan, hingga masa menjadi kota modern sampai sekarang. Nama Manado berasal dari kata dalam bahasa daerah Minahasa, yaitu Manarau atau Manado, yang berarti jauh atau di tempat yang paling jauh. Awalnya, nama ini mengacu pada Pulau Manado Tua yang terletak di Teluk Manado. Di pulau inilah masyarakat pertama kali bermukim. Namun, karena aktivitas ekonomi dan hubungan dengan wilayah lain semakin meningkat, penduduk kemudian berpindah ke daratan Sulawesi yang sekarang dikenal sebagai Manado. Sekitar abad ke-16, bangsa Eropa mulai datang ke wilayah Sulawesi Utara. Bangsa Portugis dan Spanyol adalah yang pertama kali tiba di Manado. Mereka datang untuk berdagang rempah-rempah dan menyebarkan agama Katolik. Spanyol bahkan sempat menjadikan Manado sebagai salah satu pusat penyebaran agama di wilayah timur Nusantara. Namun, tak lama kemudian datang Belanda melalui VOC yang ingin menguasai perdagangan. Belanda akhirnya berhasil mengusir Spanyol dan menguasai Manado sekitar tahun 1607. Dari sinilah masa kolonial dimulai di wilayah ini. Pada masa kekuasaan Belanda, Manado menjadi salah satu pusat pemerintahan dan perdagangan di kawasan timur Indonesia. Belanda membangun benteng pertahanan, pelabuhan, dan pemukiman untuk memperkuat kontrol mereka. Salah satu peninggalan bersejarah yang masih bisa dikenali hingga kini adalah Benteng Fort Amsterdam di Amuruang dan berbagai bangunan tua di pusat kota Manado. Selain itu, Belanda juga membawa misi penyebaran agama Protestan. Dari sinilah ajaran Kristen Protestan mulai berkembang di Minahasa dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat hingga sekarang. Mereka juga memperkenalkan pendidikan dan sistem pemerintahan baru, meski pada dasarnya untuk kepentingan kolonial. Walaupun berada di bawah kekuasaan Belanda, rakyat Manado dan Minahasa tidak tinggal diam. Beberapa kali terjadi pemberontakan dan perlawanan rakyat seperti penjajahan. Tokoh-tokoh lokal seperti Dotulong, Supit, dan Wenas tercatat dalam sejarah sebagai pejuang yang melawan ketidakadilan dan penindasan kolonial. Selain perlawanan bersenjata, rakyat Minahasa juga terkenal dengan semangat nasionalisme yang tinggi. Banyak pemuda dari Manado ikut dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, rakyat Manado dengan cepat menyatakan dukungannya kepada Republik Indonesia. Bahkan, pada 14 Februari 1946, terjadi peristiwa penting yaitu pemberontakan Merah Putih di Manado. Dalam peristiwa ini, para pejuang merebut kekuasaan dari tangan Belanda dan mengibarkan bendera merah putih di seluruh penjuru kota. Itulah penyebabnya Manado dijuluki sebagai Kota Merah Putih dan dikenal sebagai Kota Pahlawan di Indonesia Timur. Kemudian, melalui keputusan pemerintah pada 14 Juni 1951, Manado resmi menjadi kota besar otonom dan terus berkembang pesat hingga sampai ke saat ini. Seiring berjalannya waktu, Manado tumbuh menjadi kota yang modern dan maju. Kota ini menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, ekonomi, dan pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara. Namun, di tengah modernisasi, masyarakat Manado tetap menjaga nilai budaya Minahasa seperti Mapulus atau gotong royong, keramahan, serta toleransi antar umat beragama. Hal inilah yang menjadikan Manado dikenal sebagai kota paling toleran di Indonesia.